balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom ROM.OS versi 5.2.1 di Redmi Note 5 Pro atau Wired. Seperti biasa, saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari Racing OS versi 1.1. Sekarang kita reboot aja langsung ke recovery. Restart recovery. Sudah masuk recovery. Sekarang kita ke menu wipe. Kita tandai Dalpit, cek sistem, vendor, data, internal storage. Oh ya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Di sini saya mau clean paste, mau saya hapus semuanya, jadi saya centang aja. Kita swipe. Sudah selesai, kita back. Kemudian ke file lagi, ke USB OTG. Kita cari custom ROM-nya. Ini dia. Langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 3 menitan untuk installnya. Sekarang kita back dulu dan install Google aplikasi. Di sini saya pakai ini Google aplikasi aja yang versi core. Kita swipe. Sekarang kita reboot langsung. Oke, dia mental lagi. Saya lupa bahwa ini di enkripsi ya, custom ROM-nya. Jadi mesti kita wipe data dulu. Kita ke menu, kemudian ke manajemen partition, ke data, ke tandai, dan format data dari sini ya, ketik yes. Sekarang udah bisa di reboot. Sudah selesai, memakan waktu 1 menit 15 detik untuk bootingnya, dan ini tampilan awalnya. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini tidak ada perekam suara saja. Sekarang kita ke kameranya. Ini Android kamera versi 2.0. Katanya ini MIUI kamera sih. Kita lihat fitur kameranya. Oke, iya ini MIUI kamera. Ada short video di sini, video, foto, portrait, square, panorama, manual. Oke, kita ke fotonya. Kita lihat settingan lanjutannya. Oke, di sini ada timer, strain, skin, HHT, beauty. Kita lihat settingannya. Ada DPI watermark di sini. Kita hidupi aja coba. Oke, itu settingannya. Kita coba ambil fotonya. Oh, hasilnya lumayan. Detailnya dapat itu. Sekarang kita ke videonya. Oke, settingan lanjutannya. Oh, di sini ada time lapse sama slow motion juga. Untuk video paling tinggi ada UHD 4K ya, 30 fps. UHD maksud saya itu. Kita coba aja. Sekalian kita coba mikrofonnya. Oke, sebenarnya lebih besar ya. Kita lihat hasilnya dan kita kuati mikrofonnya. Oke, bagus semua. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 9 GB. Sistemnya memakan 9 GB juga. Dan apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 22 GB. Untuk RAM-nya sendiri sudah terpakai 1,5 GB dan free-nya itu 1,4 GB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Ini sini free-nya 1,2 GB ya, 1,1 pun itu. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Selanjutnya kita ke quick setting. Kemudian kita lihat tool yang tersedia. Kita akan cobai beberapa tool. Pertama Mission and Channel. Ini kita coba lihat settingannya. Sini bisa digunakan handphone tipe ya. Dan untuk speaker biasanya juga bisa diganti-ganti. Kompas. Oke, ini bisa, tapi nilainya kok tinggi kali ya, 341. Saya nggak sampai setinggi itu, biasa 100-an atau 90-an. Ming mode. Oke, disable di setting ya,
mesti di enablekan dulu. Hotspot kita hidupi, bisa ya WiFi sambil hotspot. Drag tema, oke bisa, dan semua ikut gelap. Screen recorder, kita lihat settingannya aja. Oke, untuk record audionya bisa mikrofon, bisa DPS audio, bisa DPS audio dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Ya, settingannya itu nggak ada tempat fitur khusus atau fitur tambahan gitu. Jadi kita coba lihat aja satu-satu, kayak di Pixel atau Lineage. Ini nggak ada tambahan ya. Kemudian connection DPS, nggak ada tambahan juga. Customization, ini tuh ganti wallpaper. Oh, di sini nggak ada monetizing. Walaupun ini Android 11 dan bisa diatur-atur sendiri nih. Sistem color juga di sini ada untuk ngambil warna sendiri ya. Kita ganti hijau gini. Oke, bisa ya. Smart Action Picture. Ini clock face untuk jamnya. Oh, banyak nih ya. Kayak Oxygen OS juga ada ini. Ini juga ada. Cuman ini di pengaturan mana clock face ya? Kita lihat ada tanda seru di sini. Oh, bukan ya. Halo. Tunggu, clock face-nya tuh di sini kah? Coba kita hidupi widgetnya dulu. Oh, nggak ada. Kayak biasa juga. Berarti dia itu di lock screen ya. Ini kayak gini, biasa juga. Oke, jadi itu tadi di lock screen. Lalu launcher and kit. Ini launcher biasa, sistem phone. Oke, nggak terlalu banyak. Ini masih bisa lah untuk ganti-ganti phone di sementara. Icon set, cuma ada 6. Kemudian icon pack, ya cuma beberapa. Kemudian setting card, di setting ini mungkin. Oke, more setting di sini ada AOD-nya. Hah? Di atas nggak ada AOD-nya. Coba kita lihat. Nggak ada AOD-nya. Jadi AOD di mana? Oh ya, itu tadi pas jamnya di setting. Coba las AOD-nya itu. Ini status bar. Status bar baterai. Ngapain? Tunggu. Itu untuk apa? Sistem juga di sini. Wah, banyak banget. Ya, silahkan lihat sendiri lah ya untuk more setting ini di kustomisasi. Oke, bawahnya ada gaming dashboard. Di sini tadi ya enable gaming mode-nya. Ini juga banyak pilihannya. Nanti aja kita coba. Display. Oke, ada tap to wake up dengan itu. Kemudian sound. Oke, ringannya. Kemudian baterai. Presentasinya nggak bisa dihidupi ya. VPN notifikasi nggak ada yang tambah juga di sini. Privasi, security kita lewatkan dulu. Icon juga. Akun itu baru ke sistem aja langsung. Nggak ada tambahan juga di sini. Oh, ada status bar tanner. Ini yang bisa dihidupi di status bar. Ini presentasi baterai kah? Coba kita cari dulu ya. Nggak ada. Nggak ada presentasi baterai. Network indikator juga nggak ada kah? Nggak ada juga ya. Networking. Oke lah. Ternyata untuk menghidupi presentasi baterai sama network indikator itu udah ada di mode setting ini ya, di status bar ini. Di bawah sini ini ada dia.
Ini status bar, ini show traffic indicator, ini dia untuk mengaktifkannya. Sementara presentasi baterai di sini ya, ini dia dimasukkan atau dikeluarkan. Cuman settingannya itu agak aneh di sini karena memang diklik-klik gini dia untuk enable dan disable nya. Begitu juga yang ini tadi, rupanya apanya ini logo baterainya saya lupa untuk ganti-gantinya ya. Ini adalah SHANTUTU yang pertama, yaitu 177.212. Oh ya, untuk suhunya itu salah karena baterainya ada diganti, jadi nggak ada sensor suhu lagi. Ini adalah SHANTUTU yang kedua, yaitu 177.915. Ini adalah shell crawlingnya selama 30 menit, maksimalnya itu 117, rata-rata 110, dan minimalnya itu 92. CPU-nya tidak di-overclock, tetap 1,8 GHz, dan bisa dilihat di sini ya. Ini trolling parah dia waktu di menit 8, walaupun nggak sampai merah ya. Baru menit 12 ini juga trolling. Selebihnya di sini ada juga menit 18, tapi trollingnya kecil-kecil aja ini, nggak sampai parah kayak yang di awal itu. Dan habis ngetes trolling tadi, HP-nya hangat kali. Tapi saya nggak punya temperatur atau pengukur suhu untuk mengukurnya. Dan ini temperatur baterainya mati, jadi nggak bisa kita hitung ya. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan Honkai Star Rail selama 15 menit. Oh ya, ini ada bug recent ya, dimana kalau keadaan landscape ini dia nggak bisa digeser ke samping, tapi masih bisa kita pijit sih. Oke, kita jalankan selama 15 menit ya. Oke, udah 15 menit ya. Sekarang kita cek. Apakah? Oh enggak. Oke, kita hilangkan dulu. Baru kita cek. Wah. Oke, dari 77 tadi kalau nggak salah ya, tinggal 70%, habis 7%. Lumayan hemat. Biasa saya habis 9% ya, karena baterainya ini nggak original ya. Sekarang kita akan menguji multitaskingnya. Di sini saya sudah membuka beberapa aplikasi. Kita beralih ke gamenya lagi, Honkai Star Rail ya. Oke, dan tentu saja reload ya. 11 aplikasi, mungkin nggak reload, apalagi ini RAM 3. Oke, kita biarkan sampai loading dulu. Oke, sekarang kita tinggalkan aja. Kita beralih ke ANTUTU. Wah, ANTUTU-nya makin gak reload. Kemudian kita ke browser. Oke, browsernya reload.
Selanjutnya ke Play Store. Oke, kita tambahin satu aplikasi lagi. Kita coba Debis cek. Reload sih, tapi nggak terlalu gaya ke logonya gitu. Baru kita coba 4 aplikasi kan tuh aman juga, nggak reload. Baru 5 aplikasi ya ke gamenya, aman. Berarti 5 aplikasi di belakang masih aman. Selanjutnya kita lihat menu recentnya. Cuman ada, ada split screen sama freedom. Kita coba freedom dulu. Ini bisa segini besar ya, tapi nggak bisa dibesar ke samping, cuman ke bawah sama ke atas saja. Bentar, tunggu, freedomnya hilang kalau buka aplikasi yang lain. Untuk freedomnya cuma untuk di ininya aja. Coba kita keluarkan dulu. Soalnya kan kalau freedom gini buka di aplikasi lain aman. Ini aplikasi lain dibuka dia ketutup freedomnya. Kita buka gini, nggak bisa ya. Freedomnya nggak kayak biasanya. Oke, sekarang kita coba layar pisah atau split screen. Oke, bisa. Berikutnya kita akan tes safety netnya. Kita lihat. Oke, di sini basic integrity-nya pas, tapi CTS-nya pilot. Kita coba buka Living by Mandiri. Apakah terdeteksi root? Ternyata enggak. Tapi biasanya ada masalah sih kalau CTS-nya bermasalah kayak gitu atau pilot. Untuk launchernya sendiri pakai .os launcher. Ini versi 11 dan masih dari Android Launcher 3 paketnya. Untuk settingan launchernya sendiri seperti ini. Ada icon pack. Ini bisa ditambah dari Play Store biasanya. Icon size, notifikasi, add aplikasi icon to home screen, add glass, allow home screen rotation, allow to line label desktop, double tap gesture, head aplikasi. Ini sembunyikan aplikasi ya, sweat down clear alison, baru show Google aplikasi. Cuman itu. Keamanannya udah ada face unlock dan fingerprint. Kernelnya pakai 4.4 Super Legend OSS yang dibuat tanggal 26 Mei 2023. Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 8,5 watt, sementara arus yang masuk itu 1900. Jadi itulah tadi ya, customloop.os versi 5.2.1 di Redmi Note 5 Pro. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.